saya Mutia, kelas A27. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang penting, yaitu pentingnya membangun jejaring atau networking dan kemitraan atau partnership dalam dunia pendidikan Islam beserta strategi-strategi yang bisa kita terapkan. Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, pendidikan Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari keterbatasan sumber daya, kebutuhan pengembangan kurikulum yang relevan, hingga tuntutan untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Disinilah peran jejaring dan kemitraan menjadi sangat vital. Jejaring bukan sekedar bertukar kartu nama atau kenalan, tetapi membangun hubungan yang saling menguntungkan. Melalui jejaring, guru, siswa, dan lembaga pendidikan bisa saling berbagi sumber daya, pengalaman, dan pengetahuan. Misalnya, seorang guru yang memiliki metode pengajaran efektif dapat berbagi dengan guru lain di lembaga berbeda, sehingga kualitas pengajaran secara keseluruhan akan meningkat. Begitupun dengan kemitraan juga sangat penting. Kerjasama antara lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, pemerintah maupun sektor swasta dapat membantu pengembangan kurikulum yang lebih aplikatif, penggalangan dana hingga penguatan komunitas pendidikan Islam. Melalui kemitraan, berbagai potensi dapat digabungkan untuk mencapai tujuan bersama dan saling melengkapi kekurangan yang ada di masing-masing lembaga. Ada beberapa manfaat dari membangun jejaring dan kemitraan. Beberapa manfaat nyata dari networking dan partnership dalam pendidikan Islam antara lain, yaitu yang pertama, mengurangi resiko dan tantangan yang dihadapi pada lembaga pendidikan. Yang kedua, yaitu memperluas akses sumber daya dan peluang pengembangan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan seluruh sivitas akademika. Yang keempat, mendorong keberlanjutan program-program pendidikan. Yang kelima, memperkuat komunikasi antar lembaga dan memperluas wawasan siswa melalui program pertukaran atau kolaborasi lintas institusi. Lalu, bagaimana cara membangun jejaring dan kemitraan yang efektif? Ada beberapa strategi yang dapat kita terapkan. Yang pertama yaitu mulai dari minat dan passion bersama. Membangun komunitas berbasis minat seperti komunitas guru menulis, diskusi kurikulum, atau fotografi sangat efektif untuk mempererat hubungan antara pelaku pendidikan. Kegiatan non-akademik menjadi pintu masuk membangun relasi yang kuat, menciptakan suasana saling mendukung, dan memudahkan kolaborasi dalam berbagai program pendidikan. Kemudian cara yang kedua yaitu memanfaatkan media sosial dan grup online. Platform digital seperti grup WhatsApp, Telegram, dan forum daring sangat membantu dalam memperluas jaringan. Melalui grup ini, anggota berbagi informasi, motivasi, pengalaman, serta memperbarui pengetahuan dan keterampilan secara cepat dan efisien. Media sosial juga efektif untuk promosi program dan memperkuat branding lembaga pendidikan Islam. Kemudian cara yang ketiga yaitu program tukar inspirasi, yaitu kunjungan antar sekolah atau madrasah, pertukaran siswa, dan kolaborasi dalam program bersama memungkinkan lembaga saling belajar, bukan sekedar evaluasi. Program semacam ini memperkaya wawasan, mempercepat pertumbuhan mutu, serta menumbuhkan inovasi di lingkungan pendidikan Islam. Cara yang keempat yaitu melibatkan semua generasi, yaitu jejaring yang sehat melibatkan guru senior sebagai mentor dan guru muda sebagai inovator. Kolaborasi lintas generasi memastikan transfer ilmu, pengalaman, dan semangat inovasi berjalan seimbang, sehingga pendidikan Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Yang kelima yaitu jalin kemitraan dengan berbagai pihak. Kemitraan
strategis dengan pemerintahan, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pendidikan lain, baik di dalam maupun luar negeri, akan memperluas akses sumber daya, memperkuat program pendidikan, dan meningkatkan reputasi lembaga. Kolaborasi ini juga membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan menciptakan sinergi dalam pengembangan kurikulum yang relevan. Yang keenam, yaitu prinsip saling percaya dan komunikasi terbuka. Keberhasilan networking dan partnership sangat bergantung pada kepercayaan dan komunikasi yang terbuka. Setiap pihak harus merasa aman untuk berbagi ide, tantangan, solusi. Komunikasi yang konsisten dan transparan akan memperkuat sinergi, meminimalkan konflik, dan memastikan tujuan bersama tercapai. Networking dan partnership bukan hanya strategi, tetapi kebutuhan mendesak bagi pendidikan Islam untuk tetap relevan dan unggul di tengah perubahan zaman. Dengan jejaring dan kemitraan yang kuat, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses, dan menciptakan generasi Islam yang berdaya saing global. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.